Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1. Jadi sebelum masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya yaitu Farah Raffi Baskoro Dengan dengan saya NIM 148250047. Dan kemudian ada teman saya Safira Zakia Rahma di NIM 148250004. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang desain arsitektur CPU pada kendaraan otonom dengan fokus pada optimasi komputasi untuk pengambilan keputusan dalam hitungan milidetik demi meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Oke, langsung saja masuk ke materi. Nah, yang pertama sebelum masuk ke tantangan arsitekturnya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa sih arsitektur CPU pada kendaraan otonom. Jadi arsitektur CPU pada kendaraan otonom dirancang untuk memproses data dari berbagai sensor secara real time, seperti CPU menerima data dari berbagai sensor seperti kamera, lidar, radar, dan GPS. Kemudian data tersebut diolah menggunakan control unit, ALU, dan cache, serta teknologi pipeline dan superskala. Setelah diproses, sistem AI akan menentukan keputusan seperti menghindari rintangan, mengatur kecepatan, kemudian bisa melakukan pengereman juga. Jadi keputusan tersebut kemudian dikirim ke aktuator kendaraan agar kendaraan dapat bergerak dengan aman dan berhenti dengan otomatis ataupun berjalan. Kenapa sih kendaraan otonom itu butuh CPU khusus? Ini disebabkan karena kendaraan memproses banyak ribuan data dari kamera, dari radar secara bersamaan. Sebagai gambaran, jika kendaraan itu melaju dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian tiba-tiba merespon di depannya itu ada objek. Jadi tiba-tiba ketika objek tersebut direspon oleh sensor tidak dalam hitungan milidetik, maka objek tersebut dapat tertabrak. Nah, jadi sebelum sempat mengerem, objek tersebut dapat tertabrak. Jadi tantangan utamanya itu real time latency. Dan kita lanjut ke urgensi keputusan real time. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada latensi yang rendah, kemudian throughput yang tinggi, juga keandalan dari sistemnya. Jadi kita bahas dulu dari latensi yang rendah. Yang pertama itu latensi rendah tadi, yaitu sistem yang harus mampu mengambil keputusan dalam hitungan milidetik untuk menghindari tabrakan secara tiba-tiba atau merespon objek yang muncul di depan tanpa ada peringatan gitu. Kemudian yang kedua ada throughput yang tinggi. Jadi sebab CPU harus memproses banyak data dari lidar, kamera, radar, dan GPS secara bersamaan. Jadi sensor yang lain itu bagaimana caranya agar dapat berjalan bersama tanpa ada terjadinya bottleneck. Kemudian yang ketiga yaitu ada keandalan sistem. Jadi di mana CPU ini harus tetap berada dalam kondisi idle untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi yang konsisten juga agar tidak melakukan keputusan yang agak nyeleneh gitu. Jadi agar dapat konsisten meski pada dalam kondisi lalu lintas yang kompleks juga padat. Kemudian kita lanjut ke parallelism dan dynamic scheduling. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan real time yang tadi dibutuhkan teknologi yang dinamakan superscalar dan out of order execution. Jadi kita bahas dari yang pertama yaitu superscalar. Jadi superscalar ini dapat memungkinkan proses mengambil dan mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan dalam satu siklus clock
yang dapat meningkatkan jumlah instruksi yang dapat diproses. Kemudian ada dari out of order execution. Jadi fungsinya ini memungkinkan instruksi itu dapat dijalankan terlebih dahulu ketika data yang dibutuhkan sudah tersedia. Jadi nggak perlu nunggu aturan yang ketat biar program itu dapat langsung berjalan. Jadi kombinasi dari kedua teknologi ini tuh dapat meningkatkan efisiensi dari suatu CPU dan mengurangi waktu tunggu dari unit eksekusinya. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut di optimasi aliran instruksi, yaitu ada 3. Jadi ini teknik optimasi ya. Yang pertama ada register renaming, yang kedua ada branch processing, prediction, dan yang ketiga ada micro program. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu nih. Teknik yang pertama itu register renaming. Jadi teknik untuk pemetaan register logika ke dalam register fisik yang lebih banyak agar menghilangkan ketergantungan data semu. Jadi seperti WAW atau write after write, dan seperti WAR atau write after read. Kita bahas yang untuk teknik yang kedua, yaitu ada branch prediction. Ini teknik mekanisme prediksi jalur percepatan agar pipeline itu tetap berjalan atau tetap aktif dan tidak mengalami kekosongan saat proses dieksekusi sedang berlangsung. Kemudian teknik yang ketiga ada micro program control, yaitu teknik yang memberikan fleksibilitas untuk menangani instruksi yang kompleks melalui pembaruan firmware. Jadi nggak perlu mengubah hardware-nya atau mengubah perangkat kerasnya. Jadi ketiga teknik ini tuh sangat penting untuk menunjang performa CPU agar tetap optimal. Jadi yang untuk blueprint arsitektur CPU dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk blueprint arsitektur CPU ini adalah sebuah rancangan arsitektur yang dioptimalkan untuk kendaraan otonom ya. Nah, bagian pertama itu di sini ada front end yang bertugas mengambil instruksi dengan bandwidth tinggi serta dilengkapi branch predictor tingkat lanjut. Dan bagian kedua ada execution core yang memiliki beberapa unit eksekusi untuk menangani operasi integer, floating point, dan tensor processing secara paralel. Untuk yang terakhir ada di backend. Nah, ini digunakan untuk reorder buffer atau ROB untuk memastikan seluruh instruksi diselesaikan secara aman dan sesuai urutan program. Nah, dengan adanya desain ini, latensi dari sensor menuju aktuator dapat diminimalkan. Selanjutnya, ada di analisis latensi komputasi. Nah, di grafik ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan teknologi arsitektur CPU dengan waktu respon sistem. Nah, terlihat kan bahwa semakin banyak optimasi yang diterapkan seperti superscalar, out of order, execution, dan branch prediction, maka latensi ini semakin menurun sistemnya. Nah, untuk penerapan latensi ini sangat penting karena setiap milidetik dapat menentukan keberhasilan kendaraan dalam menghindari kecelakaan. Untuk kata lain, optimasi arsitektur CPU secara langsung dapat meningkatkan keselamatan kendaraan otonom. Next, Kak. Di sini ada evaluasi risiko keselamatan. Nah, walaupun branch prediction ini meningkatkan performa, tapi terdapat resiko ketika prediksi yang dilakukan ini ternyata salah, terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan prediksi, maka CPU itu harus melakukan pipeline flush. Pipeline flush ini membuang instruksi yang sudah dieksekusi secara spekulatif. Akibatnya muncul latensi tambahan karena pipeline ini harus diisi ulang dengan instruksi yang benar. Dalam konteks lain, kendaraan otonom dapat keterlambatan sehingga
10 sampai 50 milidetik. Itu menyebabkan keterlambatan pengereman atau manuver yang menghindar sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Nah, oleh sebab itu, akuransi branch prediction ini menjadi sangat penting. Oke, next. Next, Kak. Nah, untuk target keamanan sistem ini dapat memenuhi standar keselamatan kendaraan modern. Sistem harus mencapai target performa tertentu. Nah, target pertama itu di akurasi branch prediction sebesar 99% sehingga kesalahan prediksi ini dapat diminimalkan. Target yang kedua itu ada latensi pengereman kurangnya dari 5 mili detik. Nah, agar kendaraan mampu merespon situasi darurat dengan sangat cepat. Target-target ini mengacu pada standar keselamatan fungsional ISO 2626 2 hasil D yang merupakan tingkat keselamatan yang tertinggi pada industri otomotif. Next, Kak. Nah, ini ada yang selanjutnya desain mitigasi kegagalan. Apa sih desain mitigasi kegagalan itu tujuannya untuk mengurangi resiko kegagalan sistem. Nah, digunakan beberapa strategi mitigasi. Yang pertama ada dual core lockstep, yang kedua ada deterministic execution, dan yang ketiga ada hardware redundancy. Oke, untuk masuk yang pertama adalah dual core lockstep ini, yaitu dua inti prosesor yang menjalankan instruksi yang sama secara bersamaan, dan untuk hasilnya dibandingkan jika terjadi perbedaan, sistem itu akan masuk ke mode aman. Untuk yang kedua ini ada di deterministic execution, yaitu menyediakan jalur khusus untuk instruksi kritis agar tidak tergantung pada mekanisme prediksi cabang. Yang terakhir untuk hardware redundancy itu yaitu adanya unit kontrol cadangan yang sigap mengambil alih ketika terjadinya kegagalan atau keterlambatan pada sistem utama. Nah, jadi strategi ini tuh dapat meningkatkan keandalan dan keselamatan kendaraan otonom. Oke, selanjutnya. Jadi saya ambil alih, Kak. Iya. Baik. Oke. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Jadi kendaraan otonom itu sebenarnya membutuhkan arsitektur CPU yang mampu memberikan latensi yang rendah, jadi kemudian memberikan throughput yang tinggi, juga keandalan sistem yang sangat tinggi. Jadi adanya teknologi seperti superscalar, out of order execution, kemudian ada register renaming, serta branch prediction sendiri berperan penting, sangat penting dalam meningkatkan performa sistem ini. Tapi dalam upaya menjaga keselamatan diperlukan juga mekanisme mitigasi seperti dual core lockstep dan juga hardware redundancy. Jadi dengan kedua kombinasi teknologi tersebut dalam kendaraan otonom dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, kemudian lebih akurat dan juga lebih aman dalam berbagai kondisi lalu lintas. Nah, sudah di akhir presentasi, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Farel Raffi dan saya Safira Zakia Rahma. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.